Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bacakan puji dan puji syukur terhadap kehadirat Allah yang Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Berdiri di sini, saya akan menceritakan kisah tentang kekalahan kaum muslimin di Perang Uhud. Perang Uhud adalah salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah Islam yang terjadi pada awal periode kenabian. Perang Uhud pada 15 Syawal 3 Hijriah atau 625 Masehi, Perang Uhud terjadi. Pada saat itu, Mekah adalah konflik utama antara Islam dan kaum Quraisy yang pada saat itu membenci Islam. Perang Uhud dimulai sebagai konflik bersenjata yang disebabkan oleh dendam kaum Quraisy terhadap kaum muslimin pada saat kekalahan mereka di Perang Badar. Perang Uhud dari pihak kaum Quraisy berjumlah 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kaum Quraisy memiliki sasaran utama yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Sementara 1.000 pasukan dari kaum muslimin adalah gabungan dari orang Mekah dan Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Namun, di saat perjalanan mereka menuju Gunung Uhud, Abdullah bin Ubay, salah satu pemimpin Bani terbesar di kaum Quraisy, membela dan membawa 300 pasukan kaum muslimin. Sehingga karenanya kaum muslimin hanya berjumlah 700 orang saja. Rasulullah SAW bermimpi tentang apa yang akan terjadi di Perang Uhud nanti, dan beliau menceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya aku bermimpi, aku menggerakkan pedangku, dan tiba-tiba saja ujung dari pedang itu patah. Dan itu yang akan terjadi di Perang Uhud nanti. Kemudian aku menggerakkan pedangku kembali, dan pedang itu sudah kembali sempurna. Dan itu yang akan dikaruniakan Allah pada saat menaklukkan kota Pengah nanti. Di saat berkumpulnya orang-orang beriman, aku juga melihat seekor sapi, dan demi Allah, sapi itu dalam keadaan sangat bagus. Rasulullah kemudian mengadakan musyawarah bersama sahabat-sahabatnya untuk mengevaluasi strategi yang akan dipakai di Perang Uhud nanti. Perang Uhud pun dimulai di medan perang. Hamzah dan pasukannya terus menghantam kaum Quraisy hingga mendekati kemenangan besar. Namun pasukan berkuda dari kaum Quraisy datang dari arah belakang saat mereka lalai. Meskipun barisan kaum muslimin telah kembali, tetapi kekuatan mereka tetap kalah dengan kekuatan kaum Quraisy. Salah satu budak yang hendak memanah dari Habasyi yang bernama Wahsy memantau Hamzah dari pepohonan. Setelah dirasa Wahsy itu waktu yang tepat, Wahsy pun melemparkan pedangnya hingga menewaskan Hamzah. Kaum muslimin tetap mempertahankan posisi dan melindungi Rasulullah SAW hingga mengakibatkan banyaknya korban dari sahabatnya maupun dari keluarga Nabi. Peperangan pun selesai dan kemenangan dibawa oleh kaum Quraisy. Motivasi yang dapat diambil dari kisah ini adalah motivasi kita untuk terus bersungguh-sungguh dalam medan perang dan motivasi kita untuk terus bersabar dalam menghadapi musuh. Sekian dari saya. Nun, wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.